Halo, kami dari PX Wita Jaran. Kami akan memberikan support dan doa untuk ekspedisi 30 Summit yang dimulai dari Sabang sampai Merauke, mendaki gunung. Teman-teman di sana semoga diberikan kelancaran, diberikan keselamatan dan semuanya agar menjadi sukses. Thank you. See you. Pas begitu sampai sebelum pos 3 itu kan ada jembatan kan, jembatan panjang. Nah di situ gue udah ngerasain agak beda. Jadi semacam gue disambut gimana? Kita lagi rame bercanda, ngobrol gitu kan. Ada suara-suara binatang masih banyak. Begitu kita masuk ke jembatan itu suara kedap, suara dem. Sunyi sepi nggak ada suara. Nah di situ tuh mulai gangguan kan. Di gue pribadi ya, gue tuh lagi posisi lagi pup, ada orang kayak ada suara shh. Ini gua shh. 2 kali gue nengok ke atas mana gitu kan, 3 kali shh. Begitu nengok nggak lama gue dengar suara, ada suara orang ngobrol, suara perempuan, bahasanya bahasa Jawa. Gue ngerti Jawa juga, gue ngerti tuh ngomong apa ya, gue lupa ingat, pokoknya logat Jawa gitu kan. Bismillah, mudah-mudahan bodo amat saya atau bukan gitu kan. Udah tuh sambil nunggu temen gua, nggak lama selang 1 jam, hampir 2 jam, jam 1:30 tim gue pulang bang. Ternyata yang pulang yang cewek dulu, yang cewek itu pulang jam 12 lewat 15 lah, Sendiri si Eva sendiri. Kaget kan gua, Eva lu sendiri? Iya Jack, gua udah sampai Cemoro Tunggal, udah sampai tengah-tengah, nggak kuat, nggak sanggup, gue turun. Jadi dia nggak samit. Iya, nggak samit. Cuma Tunggal lagi. Cuman si Oji sempet bingung, dia nggak kuat, dia pengen samit. Untungnya ketemu pendaki lagi satu nggak kuat. Akhirnya gue berdua Jack, kita turun sama pendaki lain. Nah, mana orangnya, gue mau ngucapin terima kasih. Di sana dia di pondokan. Oh ya udah, berarti lo berdua dari Cemoro Tunggal. Iya Jack, berdua. Ya alhamdulillah lah, gitu kan. Aman, tenang. Gue pikir dia turun sendirian, gila, nekat juga nih. Nah terus selang nggak lama, 1:30-an, tim yang lain pada datang. Gue bilang, udah lo pada istirahat tuh. Kalau memang capek, kita tidurin dulu sejam 2 jam, jam 4 kita packing, kita berangkat ke Nukumbolo. Kita ngecamp semalam lagi di Nukumbolo. Gue bilang gitu kan, daripada di sini kurang nyaman. Oh iya dah, siap Jack. Pada istirahat, makan dulu gue bikinin, dia istirahat. Cuman si Oji kecapean. Jack, kalau capek banget, kalau ngecamp di sini lagi nggak apa-apa, tapi paling start dari kalimat itu agak pagi, jangan siang, takutnya kemalaman di sampai Renupane. Udah apa-apa deh, udah Jack, gue capek banget. Soalnya semalam tuh dia tidur cuma berapa jam gitu. Udahlah. Nah pas begitu kira-kira jam 3, tim Surabaya kehabisan air kan. Cuman gue masih ada, cuman sedikit kan. Mas, bang Jack, gue mau ngambil air. Lalu bukannya tahu, ya di sana kan ke bawah, bukan ke sumber mani. Ya udah deh, gue mau ngambil air dulu bang ya. Kalau misalnya mau start jam 4, gue ngambil air dulu buat masak. Oh iya dah, hati-hati. Dia ngambil jam 3 kurang 15 lah. Jalan, gue di tenda. Terus udah kita temen-temen beristirahat, gue kan udah bayangin istirahat, gue ngopi, gue ngerokok gitu kan, ngapain bengong. Jam 4 lewat hampir 4:30 itu tim Surabaya belum pulang. Di situ nggak tahu kenapa gue sedikit bertanya gitu, nih kok 1,5 jam ngambil air kok belum datang. Padahal kan ke Sumbermani itu setengah jam lah ya. Setengah jam bolak-balik sejam. 1 jam lah gitu kan. Ini udah 4:30 lewat kok belum datang. Nggak tahu kenapa hati gue gelisah bang. Kok kenapa gue gelisah, bukan tim gue kan gitu. Cuma kan kita udah gabung, gue pikir udah Saudara jadi tim kita, jadi saudara kita. Tahu kenapa gue tuh mikirin mereka. Terus nggak lama temannya, Bang Jack,
ini temen gue ke mata air berapa lama sih? Setengah jam paling, gue bilang gitu. Kok jam segini belum pada pulang ya? Si Angga sama Dimas kalau nggak salah. Angga sama Dimas udah setengah 5 belum balik. Wah nggak tahu juga deh, gue juga dari tadi mikirin, gue bilang aku belum datang, udah setengah 5 lewat. Udah deh coba, ntar gue coba gue cek ke bawah, gue bilang gitu kan. Oh iya bang, makasih bang. Udah tuh jam setengah 5 lewat 10, gue turun bang ke bawah ke jalur Sumbermani. Gue turun ke bawah, sambil di situ jam 5 kurang, gue sambil Kaki lu waktu itu udah enak kan? pincang-pincang, seret-seret dipaksa, pincang-pincang ya kan. Ya itu juga satu tambahan alasan buat kita nggak ke Rakum, nunggu kaki gua agak sedikit nyaman, baru besok pulang. Udah kan, gua di Sumbermani, gua nungguin sampai jam 5 tuh, gua ngerokok, kok nggak nongol, ada keluar orang, bukan lagi, keluar orang bukan, jam 5 lewat, hampir setengah 6, kok belum keluar juga, berarti total udah 2 jam lebih bang, 2 jam setengah, orang belum balik-balik, gila kok lama banget ngambil air gitu kan, penasaran udah setengah 6, mas lihat tim orang Surabaya nggak 2 orang, wah nggak tahu deh mas, di belakang masih ada orang sih, dia bilang gitu kan, oh yaudah, tunggu lagi, setengah 6 lewat, gue samperin gak udah mau maghrib kan, udahlah, bismillah lah kan, coba susulin, gue perasaan gue udah mulai nggak enak, bisa, coba susulin kan, bismillah lah, gue juga udah siap-siap prepare bawa senter kan, karena gue mikirnya apa, mereka nggak bawa senter gitu kan, jadi kalau kena malam kasihan gitu kan, bakalan rumit gitu, waduh, udahlah gue susulin. Begitu gue udah jalan kira-kira 30 meter sampai 50 meter, mereka muncul, si Angga sama Dimas. Alhamdulillah bang, akhirnya gue ketemu lu bang, ketemu orang juga lah. Kenapa gue bilang gitu, lu ketemu orang, ketemu gue juga. Udah bang, ntar gue ceritain bang, jalan dulu bang, jalan. Udah sambil jalan naik lagi ke atas kan, Kalimatnya kan gede tuh bang, kayak lapangan gitu, jalan. Kenapa ya bang? Sumpah bang, gue dari bawah itu cuman berdua doang, gak ketemu jalur lah. Emang kenapa? Bahwa ke orang yang gue temuin pertama kali itu lu bang. Selama gue jalan dari mata air sampai Kalimat itu lu yang gue temuin. Nah emang kenapa? Ini gara-gara dia nih bang. Nah emang kenapa? Jadi tim Surabaya ini bikin kesalahan bang. Bikin kesalahannya ya sepele sih, cuman menurut gue juga hal yang harusnya tidak dilakukan sama kita semua lah. Jadi setelah dia ngambil air di Sumbermani, dia kan pulang naik. Ada orang kata di belakang, cuman dia berdua kan, dia bawa air. Nah si Dimas ini ngelihat Edelweiss merah atau ungu gitu. Iya di batu-batu itu ada Edelweiss, warnanya bagus. Dia dipetik sama dia, bagus nih lumayan. Karena kan mungkin kalau Edelweiss yang putih banyak lah gitu. Mungkin kebetulan ada di situ. Yang nggak tahu aduh gue sih nggak ada di situ ya kan. Dia bilang ada bang, bagus banget, gue petik. Setelah dia metik itu, dia jalan berdua, itu kata dia 1 jam lebih, hampir 2 jam tuh dia jalan nggak ketemu jalur, sampai dia tuh ketemu tebing batu, di sampingnya tuh jurang. Dia bilang, ih cuk, kata orang Surabaya kan cak cuk, nih salah jalur kita, balik lagi dia bilang itu jalur tuh sama semua. Jadi kalau Sumbermani itu kan jalur batu kanan kiri kan, batu begitu satu jalur begitu aja, kok sampai ketemu jurang, dia kaget balik. Ada yang salah. Nah si Dimas lah tuh opo iki ya, apa ini yang bikin kita mah jadi masalah. Lalu emang kenapa? Gue ngambil ini macem-macem, buang taruh lagi. Itu dia bunga Edelweiss yang warna ungu itu, yang warna merah ya ungu ya, ditaruh lagi di batu di. Bismillah, permisi, udah permisi, maaf mbak, dia bilang gitu. Taruh tuh bunga Edelweissnya. Selesai naruh, dia berdoa, minta maaf gitu kan, malah itu nggak lama ketemu gua bang. Nggak tahu nggak lama dia jalan dan langsung di atas bang. Dah, dia kaget. Itu bang, gue ketawa. Lagian sih lu iseng aja tangan gitu kan. Ya, akhirnya ya begitu bang, mereka sampai Kalimati maghrib, ya kita udah positif. Gurunya besok orang ketemu. Cuman dia cerita sama gue, Kang, gimana Kang, nih gue cuman daftar simaksinya cuman 3 hari 2 malam. Kalau gue kan pribadi, tim gue daftarnya 4 hari 3 malam. Nah mereka cuma 3 hari 2 malam. Jadi masalah nggak, udahlah bismillah aja, nanti di bawah bilang aja lah ada yang sakit ini atau gimana, gue bilang gitu kan. Sampai Kalimati kan kita maghrib, jadi baju positif kita
turun ke base campnya itu besok pagi, besok harinya ya kan, ke Ranupani ya, Ranukumbolo Ranupani. Jadi kita nggak ke Ranukumbolo lagi Kang. Lalu gue planning gue 4 hari 3 malam itu, 1 malam Rakum, 1 malam Kalimati, 1 malam di Rakum lagi. Jadi intinya memutuskan untuk turun itu di keesokan harinya. Karena keadaan fisik kaki gue lumayan parah, temen gue kecapean si Oji, tim Surabaya nyasar gitu kan, udahlah besok lagi aja. Nah cuman temen pas kita ngobrol, si Oji cerita di mana pada saat perjalanan summit, Jack, semalam kita semua digangguin. Nah digangguin apa gue gitu kan. Jadi posisi waktu summit itu kita kan tinggal tim kita nih katanya. Jadi jam 1 lewat itu gue ngeliat ada center di depan tapi jauh. Gue coba ngejar nggak dapet bilang gitu kan, kok jauh, makin jauh mereka mungkin paling belakang gitu kan. Udahlah gue kejar. Nah di posisi mau deket sama Arcopodo itu semua tim melihat sosok hitam dan ada matanya, ada bentuk mata nyala tapi cuma 1 Bang, bukan 2. Kan kaget kan, si Oji kan paling depan, dia bilang sama si Angga tim Surabaya, enggak, si Angga yang ngomong, Mas Oji itu Bang Oji lihat nggak? Iya lihat, diem gitu kan, pada berhenti kan, break. Jadi mereka itu melihat kalau si Oji melihat sosok hitam bayangan, mata cuma 1. Nah, akhirnya yang lain kan pada istirahat, gue bilang agak ngeriung, dia bilang suruh berbalik badan, yang cewek itu suruh berbalik badan, masih ada Eva tuh kan berbalik badan masih. Yang tim Surabaya karena udah merasa takut, dia akhirnya baca ayat kursi Bang. Dia baca sebisa-bisanya, baca doa. Itu matanya itu katanya geraknya itu lompat Bang, kiri kanan ngedeket. Wah itu makin tegang mereka. Ya Allah, udah baca doa sebisa-bisanya. Berapa kali dibaca ayat kursi, lama-lama bentuk mata itu mundur lagi kan, mundur. Udah langsung Oji, udah cabut sekarang. Karena dia ngelihat mata itu berubah, posisinya jalan mundur karena mereka menjauh. Sempat di center itu pas matanya. Ya itu si Oji, kalau mereka mungkin melihatnya cuma mata. Di center fokus ke matanya gitu. Iya. Kalau ngedip nggak? Enggak. Biasanya kan kalau di center. Ya nggak tahu sih yang mereka yang lihat. Cuman si Oji kan karena matanya mungkin bisa bisa melihat ya. Nggak tahu juga, menurut dia sih sosok bayangan besar gitu. Kalau yang lain sih melihat bentuknya bentuk mata. Udah akhirnya mereka kenalan di center gini kan suka gitu. Silau gitu. Ya udah itu sih Kang, mungkin habis itu mereka mengambil perjalanan yang tadi ceritain lancar sampai puncak, walaupun Eva kembali lagi dengan tim lain, dia tidak sampai puncak ya, gue nggak sampai salah juga karena gue janji nanti dia sampai puncak, gue nggak sampai puncak. Ya, kesalahannya ya gue dengan kepedean gue sendiri, karena gue merasa fisik gue fit, karena gue hobi main futsal, jadi gue merasa bahwa badan gue tuh baik-baik aja gitu, dan ternyata salah. Tapi overall keesokan harinya lu turun, alhamdulillah aman, nggak ada hambatan lagi. Nggak ada. Sampai ke Ranupani jam berapa tuh? Gue start dari Kalimati itu jam 10, jam 11 kan. Terus jalan sampai ke Ranukumbolo itu jam 2 siang, kita agak lama di Ranukumbolo. Kita foto-foto, kita selfie, kita makan dulu ya kan. Dari Rakum jam 4 sore sampai bawah jam 8, jam 9 malam. Tapi alhamdulillah tuh aman, nggak ada masalah. Kaki masih diseret ya? Kaki masih diseret kan. Itu agak, jadi seharusnya itu kan dari Ranukumbolo ke bawah itu palingan 3 jam kan. Ya, karena kaki agak lambat akhirnya sampai 4 jam kayak gitu. Malah 5 jam kalau nggak salah. Dari jam 4 sampai jam 9. Kayak kemarin kita di Gede. Kita mah diseret dua-duanya. Wah itu kan bener. Jadi gue sedikit ya nyesal juga. Jadi gue dalam hati gue, apakah ini karena apa sih gue meremehkan gitu. Jadi menganggap bahwa fisik gue itu kuat, Walaupun gua nggak naik gunung tapi gua terjaga lah. Terjaga fisik gue itu. Jadi
nyesel dalam hal kenapa sih gue harus ngomong kayak gitu. Gue jadi menganggap bahwa fisik gue aman, ternyata Kejadian ya. kejadian nggak ada yang bisa diduga kan. Kayak gini bang, gatal pengen nanya nih. Boleh Nanya yang banyak. Itu apa dari perjalanan Ranupani mau ke Rakum kan ya, lewat jembatan tuh. Iya. Ini yang Gua mau nanya itu. ini yang menarik bang, ini yang menarik nih. Maksudnya pengalaman demi pengalaman. Iya. Kalau kita misalkan masuk ke satu tempat dan itu hampa gitu, biasanya kita ngelewatin ruang waktunya mereka gitu. Wah, boleh juga nih. Dimana kita memang tidak mendengar apa-apa, Iya, kedap langsung. kedap sedap. Nah itu melintasi ruang waktunya katanya gitu, atau bergesekan Dimensi. Iya betul. Nah, ngelihat sesuatu nggak di situ? Kalau gue pribadi sih nggak, cuma nggak tahu ya. Kalau teman-teman kita kan bertujuh, apa ngeliat tangga. Kalau posisi gue paling belakang, gue sweeper kan. Begitu gue ngeliat jembatan itu, kan posisi kita lagi ngobrol ya, ngobrol, bercanda. Dan pas begitu, nggak tahu mereka juga pada diem begitu ngeliat jembatan itu. Wah jembatan. Begitu malah cuma pada diem. Begitu gue lihat jembatan itu, tahu-tahu tadinya ada suara binatang, suara kalau di Sunda mah tongeret gitu ya kan, krik, ada suara apa. Begitu gue lihat jembatan itu, suasana udah berubah, hawa berubah. Begitu gue nginjek jembatan, astagfirullahaladzim, gue jemput ya kan, baca doa, ada apa nih gitu kan, udahlah bismillah lah gitu kan, jalan terus. Begitu keluar jembatan, piar, ini kupingnya kebuka lagi, sampai nengok kan. Lu sempet tanya nggak ke anggota tim yang lain? Maksudnya yang ngerasain itu lu sendiri apa teman-teman yang lain juga ngerasain? Sebagian ngerasain, semuanya, hampir semua lah ngerasain. Jadi Soalnya jangan sampai Amang ngoceh saya nggak dengar. Cuman kalau di shoot itu Amang gini doang. jadi kayak bisu gitu ya. Ya gitu kan, jadi lumayan juga sih. Terus ini apa? Akar. Siapa sih yang naruh akar di situ, Bang? Gue sih dari tadi mikir Mang, itu bentuknya akar, tapi kayaknya itu bentuk makhluk lain lagi selonjor di sini Bang. Bisa jadi kan, nggak ngerti juga. Kayak gini, lu main tendang aja makanya. Kalau tahu ya, Bang ya. Iya kan? Jadi gue juga sempat begini, cuman kesandung akar kok sampai fatal gitu. Fatal. Pas kesandungnya itu lu ngerasa sakit banget atau hanya biasa aja kesandung gitu? Kebiasaan kesandung, cuman begitu mau jatuh tumpuan kaki gue salah mungkin. Kaget gitu kan. Dinahan jatuh kayak bawa kayak gede juga. Gue nahan, tumpuan gue nggak sempurna kan. Aduh sakit gitu kan. Wah apa gitu. Aduh sakit nih, gue udah sakit. Ya tapi awal di Randu Kumbolo sih masih sakitnya masih aman lah, paling ngilu-ngilu. Begitu ditanjakan Cinta, itu mulai ketarik sampai atas. Dibilang sampai pinggang kan. Kurang kaget. Wah ini kenapa? Hamstringnya. Hamstring. Wah kacau nih. Udahlah. Itu salah satu yang menyebabkan orang mau aktivitas yang berat tidak pemanasan biasanya. Mungkin kan, karena mungkin posisi Jadi, di Rakum itu gue bangun pagi juga ya paling ya hahaha ya kan, masak, ngopi ya kan, bercanda-bercanda kayak gitu. Tapi cepat gue sempet marahin orang kan di Randu Kumbolo tahun 2014. Jadi gue lagi asik-asik masak, ada orang berdua kan bukan di tempat situ kan, karena mungkin merasa sepi kali. Dia dengan santainya ngambil air digosokin di situ. Gue teriakin bang ke bahasa binatang, boy pakai otak itu buat minum kita, gitu kan. Jadi gue mungkin udah lama nggak naik gunung, begitu ngeliat kayak gitu kayak kesel. Ini orang nggak ada adab gitu. Jadi dia gosok gigi di dalam danau itu. Gue teriakin bahasa binatang. Ya itulah. Jadi Maaf bang. Ya, terus gini Pak, pas lu ngedenger suara cewek ngobrol bahasa Jawa tuh ya, Ya. itu kedengarannya hanya satu titik aja atau kayak orang jalan datang suaranya keras terus lama-lama menjauh atau gimana? Kalau pindah-pindah sih enggak, cuma satu titik. Perasaan gue di tenda sebelah. Cuman suaranya itu keras kecil kayak gitu. Cuman
perasaan gue ya lumayan merinding sih bang, karena posisi gue kalau Beda lah. yang tadi gue bilang, kalau gue dengar orang suara ngobrol merasa nyaman, Iya. tapi ini begitu gue dengar orang suara ngobrol kok merinding gitu bang. Adalah Jadi radar alami kita hidup ya. Tapi pasti kan di sekitar tenda Bang Caca ini nggak ada tenda yang lain kan? yang tadi itu Selain yang 3 Solo, itu kan? iya, itu selain itu mereka Jarak tenda-tenda yang lain juga jauh. Karena Maksudnya ada yang ngomong sebelah sana ke bawah angin Jauh. gitu. jauh. Masuk ke telinga Bang Caca gitu bisa. Kenapa gue mikir mereka berdua? Karena gue tahu mereka ada cewek 2, cowok 1, dan gue ngerasa jauh banget sama kelompok-kelompok lain, jadi nggak mungkin lah gitu. Apa mungkin? Terus pas kita mau summit kan kita keluar semua, itu nggak ada tenda lagi, cuma kita bertiga. Jadi suara cewek itu ngobrolnya interaksi gitu ya, ngobrol. Interaksi. Jadi lebih dari satu gitu. Ya, lebih dari 1. Ini gue Ini lagi man. Ini nih yang mau dibacok di belakang pohon. Bang, secara visual nih, itu kira-kira manusia manusia atau makhluk lain gitu yang berdampingan sama kita. Soalnya kan pas dibilang gua bacok lu, dia langsung gini kena pohon gitu. Oh, enggak. Merasa dia mau dibacok, sembunyi Dia langsung. udah sembunyi dulu sebelum sebelum gue teriak dibacok. bacok. Jadi Belum. begitu gue nengok tuh langsung set Oh. gitu. Sekelebat lah. Sekelebat. Jadi posisi gue ngeliat orang itu orangnya hitam, matanya nyala sih, mata nyala, orang hitam, cuma nggak tahu sih mukanya rata atau enggak, pokoknya cepat kan bayangannya. Cuman orangnya bentuknya agak kurus, Makhluknya lah ya. makhluknya Wah. agak kurus. Makhluknya entah itu makhluk apa gitu ya. Ya, asli. Kurang Ya jujur bang, gue bahasa mau gue baca tuh biar nggak takut. Iya, pasti. Emang itu. Iya, biar nggak takut ya. Iya, iya, iya. Posisi udah nggak bisa lari kan, lagi pup, mau lari kemana kan, ya udah. Dia juga kan gini ya, Bang. Nah itu kamu dengar, satu jongkok satu selonjor. Nah, Lumayan. dari rangkaian cerita ini kan gue pikir belum ada sedikit pesan. Kenapa Bang Caca terus yang dikejar-kejar kayak gitu, Mang? Apakah dari bawah dia pernah sompral gitu? Nah, Bang Caca harus inget-inget nih. Ya, sompral misalnya, ayo, udah lama gue juga senior misalkan gitu. Ya, Apakah ada perkataan seperti itu sehingga Bang Caca dari mulai ini selalu ke Bang Caca gitu? Nah, kalau gue sih feelingnya gitu tuh bang, jadi apa ya, dibilang meremehkan ya. Jadi bukan meremehkan, terlalu pede. Jadi kepedean lah ya. iya, terlalu kepedean. Jadi mungkin di situ gue bawa temen, yang teman lama itu teman lama gue bang, yang si Eva ini. Jadi gue merasa fisik gue fit, gue lagi hobi-hobinya main futsal. Jadi sedikit ya dibilang sompral lah, maksudnya sedikit sombong lah gitu lah. Faktor alamnya tidak diperhitungkan. Nah itu Kang, jadi mungkin gue udah 6 tahun kan naik gunung, jadi seakan-akan gunung insya Allah lah kuat gitu kan, bismillah aja, tenang udah gitu bahasa kasarnya sebenarnya. Ya kayak contoh kan si Eva sedikit ragu naik malam, bener nih Jack kita naik malam, bismillah aja. Jadi seperti itu, jadi sedikit agak sompral lah. Iya. Ya karena gue jujur bang, setiap naik gunung aman-aman aja, jarang lah. Ada beberapa gunung juga kejadian ya cuma sedikit-sedikit. Kalimatnya 2 kali kan, cuma beda kelompok. Ya cuma ada sedikit. Nanti aja. Oke, masih ada lagi Mang? Itu yang gua merindingin cuma di jembatan aja, Jembatan. masuk kedap suara gitu, kayak gua dibawa ke masa yang lalu gitu, Mang. Jadi ya kalau yang lain-lainnya makhluk yang lainnya nggak terlalu lah, maksudnya nggak. Song. Tapi pas jembatan itu kok gue merinding gitu. Nah, maksudnya biasanya kan kalau ngelewatin gitu ada beberapa makhluk yang mukanya jelek gitu. Biasanya suka ada yang ini gitu di sekitaran situ gitu. Ya. Karena dia pernah ngalamin masuk ke dimensi lain ya. Oke teman-teman, itu tadi ceritanya Bang Caca di Pesan Semeru. dulu dong, kasih pesan Ya. dong. Bunga. Bunga tahu. Iya maksudnya iya. Kampret kan, dia mah ngerusak terus ya. Gue tuh udah susun sebelum ditutup nanti kasih pesan dulu gitu loh. Masa ya dia langsung kasih pesan sendiri gitu kan? Enggak, maksudnya lupa itu. Gua mau nanya satu lagi. Ya udah tanya dulu. Emang di puncak sana tuh di Semeru bunganya memang ungu apa putih sih sama kayak gunung lain?
Di puncak Semeru mah nggak ada. Di Puncak Semeru nggak ada. Ada di Kalimantan. Karena dia Enggak, maksudnya pasir, ya kan. di bawah pas ngambil itu kan warnanya ungu. Aduh, siap. Ganggu aja lu. Udah datang tuh. Udah, lanjut. Warnanya kan ungu. Heeh. Itu ungunya itu ungu sendirian apa memang satu pohon, misalnya satu pohon Edelweiss ungu semua gitu. Nah, infonya sendirian. Bunganya itu jadi tumbuhnya Beda warna lah ya. di samping pohon, di batu, pohon lagi. Di batu, di sela-sela batu dia muncul kayak pokoknya di pohon Edelweiss. Cuman posisi di bawah itu ada yang sendirian gitu. Yang menurut dia sangat tertarik dengan bunga itu, bunga Edelweiss itu. Makanya dia petik dan nggak ngomong sama temennya. Mungkin kalau ngomong juga bakal dilarang. Ya nggak Udah. tahu kenapa hati dia Iya. terbawa untuk metik. Udah mas satu gitu kan warnanya beda. Beda. Gimana nggak menarik gitu. Iya. Takutnya itu mahkota putri lagi sih apa? Lagi jemur. Dia tarik kepalanya. Bisa jadi. Jadi kalau di situ mang Edelweissnya sama aja. Kecuali yang setahu gue kecuali di Lawu itu memang ada jenis Edelweiss. Entah apa nama latinnya tapi warnanya memang agak-agak semu ungu keunguan. Itu Kayak bunga bebadotan ya. Gitu. cecenge kandanya pada nah itu. Terus jadi ini ditutup nih. Oh jadi. Mananya deh. Oke teman-teman, kalau sekarang mah jadi ya kayaknya kita tutup. Tapi sebelum ditutup, ada pesan-pesan dulu nggak bang? Buat teman-teman nih. Ya pesan sih mungkin itu sama sih. Intinya kita kalau mau melakukan perjalanan pendakian, seenggaknya kita sedikit melihat suasana. Jadi jangan terbawa dengan suasana euforia kita. Gua kan merasa senang kan. Jadi udah lama nggak naik gunung, jadi gue tuh merasa senang. Jadi bawaannya happy. Apa yang gue omongin itu seenaknya. Jadi sedikit sombong, sompral. Jadi kayak gue merasa gue udah biasa naik gunung kok, aman lah, bismillah. Dan kebetulan yang bareng tim gue itu ya anak-anak muda yang di bawah gue jauh. Nah itu jadi gue lupa ke situ. Sebenarnya gue tahu, cuman pada saat itu gue lupa. Karena dengan euforia gue, dengan kesenangan gue lupa. Terus yang kedua, itu jangan sembarangan ngambil sesuatu di gunung. Ya. Itu aja sih. Sepakat. Biarlah semua orang yang naik menikmati. Betul. Kalau dilihat kan semua menikmati. Kalau dipetik, yang belakang nggak menikmati dong gitu. Jadi merasa expert apapun, bukan expert ya, merasa jago apapun kita kalau berbicara kegiatan di luar ruangan itu nggak ada yang jago. Jadi faktor alam itu berubah-ubah gitu kan. Jadi persiapkan semuanya sematang mungkin dan sebisa mungkin hindari resiko kecelakaan gitu kan. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Bang Caca. Siap. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari kisah ini. Ya. Buat teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah memantau terus, mengikuti terus gitu kan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share cerita ini kalau kalian suka. Nanti Kalau ini nggak suka, akan tetap dibagi 2 part ya. Ya kita bagilah. Ngomongin itulah. Kan kampret ya. Itu terusan tukang edit nanti. Gitu. Terusan yang edit tuh mereka yang di samping kita. Gitu. Jadi gua nutupnya lupa lagi kalimatnya apa yang harus gua bilang ya. Intinya itu aja lah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap positif. Subscribe. Salam damai Indonesia.